semua, kembali lagi bersama gue Fatri Ibnu Hamdi di channel Bang Fatri tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Black Clover chapter 278. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa juga share video ini biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini, oke? Mantap! Oke, jadi seperti yang kita tahu di chapter sebelumnya guys, kita telah diperlihatkan dua pertarungan antara Squad Clover versus Dark Riot. Lebih tepatnya pertarungan Yuno Langris versus Zenon, dan juga pertarungan Real Charlotte versus Panika, yang dimana dua kelompok ini telah berhasil menyerang Dark Riot. Nah, pada chapter kali ini sepertinya kita akan melihat pertarungan yang ketiga, yaitu Nuts, Jack versus Dante. Apakah di sini Nuts dan Jack mampu mengimbangi Dante, bahkan menyerang Dante seperti yang dilakukan dua kelompok sebelumnya? Sabar dulu guys, karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, regenerasi Dante semakin cepat. Oke, jadi seperti yang sudah kita duga pada awal chapter, di sini kita langsung disuguhkan pertarungan antara Nuts, Jack versus Dante. Dan di awal-awal chapter, kita sudah melihat Kapten Jack langsung melancarkan serangan Lunatic Slash-nya kepada Dante. Tapi seperti yang udah kita duga guys, serangan si Jack ini tidak berpengaruh apa-apa kepada Dante. Padahal di sini Jack melakukan serangan secara bertubi-tubi guys, nggak cuma sekali aja. Tapi tetap aja, dengan body magicnya, serangan Jack ini cuma berasa kayak nembus badan Dante aja guys. Ditambah lagi seperti yang Dante katakan, berkat adanya Morris, tubuh Dante telah diimprovisasi lagi. Sehingga sekarang regenerasi tubuh Dante jadi makin kuat dan makin cepat guys. Makanya di sini tuh serangannya si Jack cuma berasa kayak nembus aja, nggak terlihat luka yang sedang beregenerasi guys. Saking cepetnya regenerasinya si Dante. Luka yang terlihat cuma luka tebasan asta di pertarungan sebelumnya aja. Selain itu, enggak langsung regenerasi tubuhnya. Ya seperti yang dikatakan oleh Dante, yang cuma bisa menyakiti dirinya cuma anti sihir aja. Lalu jadi pertanyaan, kenapa di sini Nuts berani membawa Jack untuk melawan Dante? Padahal sudah jelas-jelas sihir pemotong atau slash magic ini enggak mempan di hadapan body magicnya Dante. Tapi kenapa si Nuts ini berani-beraninya bawa Jack untuk melawan Dante gitu? Ya sebenarnya di sini Nuts memiliki harapan untuk bergantung kepada sihirnya Jack guys. Jadi seperti namanya slash magic, ada kemungkinan bahwa sihirnya Jack ini bisa memotong apapun yang tidak bisa dipotong guys, termasuk aliran sihir. Dan seandainya sihirnya si Jack ini juga bisa memotong sihir, maka Dante pun sangat mungkin untuk dibuat terluka olehnya guys, bahkan sangat mungkin untuk dikalahkan. Begitu. Lanjut yang kedua, Union Mode Ekus. Oke, yang selanjutnya terjadi adalah si Dante ini menggunakan sihir gravitasinya untuk menahan Nuts dan juga Jack, sehingga mereka berdua tidak bisa bergerak, ditahan oleh sihir gravitasinya Dante guys. Namun tiba-tiba di sini Nuts memanggil salah satu iblisnya yang bernama Slotos. Ya, dari 4 iblis yang dimiliki oleh Nuts, 2 diantaranya sudah terungkap, yaitu Gimodelo dan juga Slotos. Tanpa pikir panjang, di sini Nuts langsung melakukan penggabungan dengan Slotos, yang dimana penggabungan ini dinamakan Union Mode Ekus, dengan karakteristiknya yaitu kekerasan. Seketika Dante pun terkejut. Selain Asta, ternyata masih ada pengguna kekuatan iblis yang lain. By the way, seperti karakteristiknya yaitu kekerasan, visual dari Union Mode ini terlihat seperti layaknya sebuah baju armor guys. Terdapat 4 tameng besar yang melindungi tangan dan juga kakinya Nuts. Bahkan ya, kalau gue perhatiin lagi, bisa gue bilang penampilan dari Nuts yang satu ini mirip banget kayak benteng ya, benteng berjalan. Mode Ekus ini dapat memberikan Nuts perlindungan dari sihir apapun, termasuk sihir gravitasi guys. Makanya di chapter kali ini, si Nuts langsung bisa bergerak bebas setelah menggunakan Union Mode-nya. Nggak cuma melindungi Nuts dari sihir aja, tapi mode Union Mode Ekus ini juga melindungi Nuts dari serangan. Itu terbukti di chapter kali ini pada saat Dante sempat terlihat menyerang Nuts akibat mengabaikan perkataannya guys. Dan serangan Dante tersebut pun tidak mempan, karena si Nuts menahan serangan tersebut dengan tamengnya guys. Dan gak cuma untuk bertahan, bahkan tamengnya si Nuts ini juga bisa dia gunakan untuk menyerang balik. Tapi ada kelemahan dari mode yang satu ini. Kelemahannya adalah damage serangan yang diberikan tidak terlalu kuat guys. Itu terbukti dari perkataannya si Nuts. Ya, di sini Nuts berkata,
mereka bisa saja saling membalas pukulan. Tapi Nuts tidak bisa memberikan pukulan telak atau critical hit. Jadi itu sama aja si Nuts ini nggak bisa membunuh Dante. Untuk membunuh Dante harus ada serangan yang benar-benar mematikan. Dan mode Ekus ini sangat tidak cocok untuk melancarkan serangan dengan damage yang besar guys. Begitu. Lanjut yang ketiga, Flashback Jack. Oke, seperti kita tahu sebelumnya, Dante telah menggunakan sihir gravitasinya untuk menahan Nuts dan juga Jack. Tapi, Nuts telah berhasil terbebas dari sihir gravitasinya Dante berkat menggunakan Union Mode Ekus. Sedangkan, untuk Kapten Jack, dia masih diam tidak berdaya di hadapan sihir gravitasinya Dante, guys. Dan di sini pun Nuts mulai ngeblame atau menyalahkan si Jack, guys. Karena si Jack ini ya, sebelum bertarung itu gayanya tengil gitu, Makanya di sini Nuts mulai ngeblame si Jack, mulai bacotin si Jack. Si Nuts berkata, "Kenapa? Tadi lu semangat banget, apa yang terjadi? Apa cuma tinggi badan dan sifat lu aja yang besar? Tadi aja banyak bacot, sekarang buktiin dong kemampuan lu." Ya pokoknya di sini si Jack di-blame abis-abisan sama si Nuts, dibacotin balik tuh si Jack, guys. Oh ya, di sini Nuts juga sempat memanggil Jack dengan sebutan kapten. Dan seketika Dante pun tahu kalau si Jack ini juga merupakan seorang kapten, sama seperti Kapten Yami. Dan diledek lagi lah sama si Dante, si Jack ini, guys. Masa seorang kapten cuma bisa merangkak aja, diam gak bergerak, berbeda dengan Kapten Yami, yang dimana Yami ini bisa menghibur si Dante. Ya pokoknya harga diri Jack sebagai seorang kapten telah diinjak-injak di sini, guys. Dante pun langsung mencoba melancarkan serangan kepada Jack. Tapi sebelum serangan tersebut sampai kepada Jack, di sini tiba-tiba Jack teringat tentang masa lalunya. Ya, kita mulai memasuki flashback dari Kapten Jack, guys. Di flashback ini, kita mendapatkan beberapa hal menarik tentang Kapten Jack. Telah terungkap, ayah dari Kapten Jack adalah seorang rakyat jelata. Ya, dari sini telah terungkap ya. Ternyata, selain Kapten Yami, ternyata Jack juga merupakan kapten yang bukan dari kalangan bangsawan. Dan menurut gue ini cukup menjelaskan kenapa mereka berdua cukup dekat gitu. Kalau misalnya ada pertempuran, kenapa mereka kayak berlomba-lomba gitu, kayak rival berdua-dua. Ya walaupun kalau ketemu berantem mulu kayak Tom and Jerry gitu. Dan ternyata mereka berdua sama-sama bukan dari kalangan bangsawan. Jadi dari status sosial itulah kedekatan di antara mereka tercipta, guys. Selain itu, Kapten Jack juga berasal dari keluarga pemburu. Makanya ketika Jack dapat membentuk pisau dengan sihirnya, ayahnya pun merasa senang karena itu adalah sihir yang cocok untuk seorang pemburu. Sebagai pemburu, ayah Jack selalu mengajarkan untuk jangan mencari masalah dengan hal yang terlihat lebih kuat darimu. Alhasil, selama berburu pun, Jack selalu menebas atau memburu makhluk yang lebih lemah darinya. Contohnya seperti burung dan hewan-hewan kecil. Namun, di saat umurnya menginjak 13 tahun, ayahnya si Jack ini meninggal, guys. Meninggal diakibatkan telah diserang atau tewas oleh dewa atau penguasa gunung, yaitu seekor hewan buas yang visualnya atau gambarannya seperti beruang raksasa. Nah, suatu hari, si Jack ini bertemu nih sama si penguasa gunung, sosok kuat yang telah membunuh ayahnya. Tapi berbeda dengan ayahnya, di sini Jack memutuskan untuk melawan penguasa gunung tersebut. Dan Jack pun telah berhasil membunuh beruang raksasa tersebut, guys. Di momen ini, Jack telah melewati batasannya untuk bisa memburu makhluk yang lebih kuat darinya. Dan sejak momen itulah Jack memutuskan untuk masuk ke dalam skuad kesatria sihir. Nah, dari flashback tersebut bisa kita ambil kesimpulan, guys, bahwa situasi Jack yang sekarang ini mirip banget sama situasi Jack yang dulu. Dia harus dihadapkan dengan makhluk yang lebih kuat darinya, yang dimana di sini adalah Dante. Jadi, apakah di sini Kapten Jack akan melewati batasannya? Tentu saja, guys, dan itu akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Dan yang keempat adalah sihir yang bisa memotong apapun. Oke, setelah flashback kita kembali ke pertarungan. Di sini Jack telah selamat dari serangannya Dante karena di situ ada Nuts yang melindunginya. Tapi Jack yang dilindungi ini terlihat menyedihkan, guys. Apalagi dia seorang kapten gitu. Masa seorang kapten dilindungi? Dante pun mulai membandingkan Jack dengan Yami karena mereka berdua sama-sama kapten. Tapi di saat diremehkan, tiba-tiba di sini kita melihat Kapten Jack memunculkan dan menggerakkan pisau-pisau sihir di permukaan tubuhnya. Dan ternyata
pisau-pisau yang Kapten Jack munculkan ini bisa menebas atau memotong sihir gravitasi guys. Sehingga Kapten Jack pun bangkit dan dapat bergerak kembali. Nuts pun yang melihat hal tersebut cukup terkejut. Dan disinilah guys, disinilah kita kembali melihat sifat psycho dan juga kebarbaran dari Kapten Jack gitu. Kapten Jack yang sebelumnya diremehkan terus-menerus melancarkan serangan tebasan kepada Dante. Pada awalnya, serangan Kapten Jack ini nggak mempan kepada Dante. Bahkan Kapten Jack cuma dianggap serangga di sini. Tapi lama-kelamaan seperti yang kita lihat guys, pada akhir panel, pada akhir chapter, Kapten Jack telah berhasil melukai Dante. Bahkan terlihat darah yang keluar dari tubuh Dante guys. Lalu Kapten Jack mengembalikan ejekan Dante dengan mengatakan, jangan macam-macam dengan serangga. Gokil gak tuh guys? Gokil gak tuh? Oh ya, seketika di sini juga Kapten Jack digambarkan sebagai seekor mantis atau belalang sembah gitu. Kenapa digambarkan sebagai belalang sembah? Selain nama squadnya adalah Green Mantis atau belalang hijau, belalang sembah hijau, belalang sembah juga merupakan top predator di dunia serangga guys. Top predator yang dimana si belalang sembah ini, atau di daerah gue dipanggilnya cencorang ya, si cencorang ini adalah serangga yang memangsa serangga-serangga lainnya. Bahkan saking barbarnya si belalang sembah, dia bakal menyerang apa aja yang ada di depannya guys. Dan ini tuh cocok banget sama quotes-nya Kapten Jack di chapter kali ini. Mereka yang kuat bukanlah memiliki reputasi terbaik, tapi mereka yang membunuh apapun yang berdiri atau menghalangi jalannya guys. Gila, gokil banget gak tuh quotes? Makanya quotes ini tuh cocok banget sama belalang sembah yang gak kenal takut gitu. Lu pun ya kalau ketemu belalang sembah pasti dia langsung kayak gini deh. Gimana sih cencorang gitu nganuin tangannya tuh yang sabitnya tuh. Gokil kan? Kalau di sini Kapten Jack digambarkan sebagai belalang sembah, maka Dante pun digambarkan sebagai mangsa dari belalang sembah tersebut, guys. Dan juga pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya ya, kok bisa sih di sini Kapten Jack tiba-tiba bisa melukai Dante? Ya seperti yang dikatakan oleh Nat sebelumnya, guys, ada kemungkinan sihirnya si Jack ini dapat memotong sesuatu yang tidak bisa dipotong, termasuk aliran sihir. Dan tentu kalian inget dong, salah satu cara kerja anti-sihir adalah memotong aliran sihir. Kalau di sini sihirnya Kapten Jack bener-bener bisa memotong sihir, itu berarti nggak jauh beda sama kekuatan anti-sihir guys. Makanya di sini Dante bisa dilukai. Jadi kalau kita berkaca pada perkataan Nat sebelumnya, bisa dibilang sihir Jack ini adalah sihir yang dapat memotong apapun. Sihir yang dapat memotong apapun. Gila, nggak diduga ya ternyata Kapten Kerajaan Clover itu OP sihirnya coy. Kalau udah evolusi ya, kalau udah berkembang tuh OP gitu. Sebelumnya kita juga diperlihatkan Charlotte memiliki sihir anti kutukan gitu. Sekarang Jack memiliki sihir yang dapat memotong apapun. Wah, gokil. Dan sama seperti anggota Dark Triad lainnya, Dante pun bisa dibilang terpojok pada pertarungan pertama ini. Namun apakah dia sudah kalah di sini? Belum tentu, guys. Bisa jadi si Dante ini punya kartu as yang lain. Ditambah lagi, dia belum menggunakan seluruh kekuatan iblisnya. Dan juga kalian inget dong, tubuhnya telah diimprovisasi oleh Morris. Jadi ada kemungkinan masih ada kemampuan yang belum dia keluarkan, guys. Ya untuk babak pertama, bolehlah kita bilang ini adalah kemenangan untuk Squad Clover. Tapi bagaimana untuk babak kedua? Apakah Squad Clover mampu mempertahankan kemenangannya? Atau justru malah Dark Triad akan menghajar balik? Patut untuk kita tunggu, guys. Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 278. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian ambil sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun yang makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah di subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus jangan ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.